Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabat kula muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sahabat kula muda dan saudara-saudaraku. Pada kesempatan ini kita memasuki pada minggu biasa yang ke-23. Pada kesempatan ini juga sahabatku, sungguh kita bersama-sama memasuki hari Minggu Kitab Suci Nasional. Maka sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sahabat kula muda, mari kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab, siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sahabat kula muda dan saudara-saudaraku yang terkasih, sungguh salib menjadi identitas kita yang hendak mengikuti Kristus sahabatku. Salib menjadi tanda keselamatan, penyucian, penebusan, dan terutama tanda kasih Yesus kepada umat manusia, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh sahabatku yang terkasih, melalui salib Yesus memberikan dirinya seutuhnya, menjadi bukti cintanya yang paling dalam untuk kita manusia yang berdosa ini. Sungguh salib pun menjadi tanda perutusan Yesus Kristus, sahabatku. Sahabat-sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sahabat kula muda, kita sebagai murid-murid Kristus pun memiliki salib dan perutusan yang khas sahabatku. Status, peran sosial, dan pekerjaan yang sedang kita jalani merupakan salib yang perlu kita pikul setiap harinya, sahabatku yang terkasih. Sungguh tidak sekedar dipikul loh, melainkan juga dibawa untuk mengikuti Yesus. Maksudnya apa sahabatku? Nah, maksudnya ialah mengusahakan bahwa salib kita, yakni status, peran sosial, ataupun pekerjaan kita dapat menjadi tanda cinta dan kasih Allah kepada sesama dan diri kita sendiri, sahabatku yang terkasih.
Sungguh sahabatku dimanapun Anda berada, sobat kula muda, sebuah pertanyaan reflektif untuk kita adalah bagaimana kita dapat menjadi tanda kasih Allah dalam tindakan, pekerjaan, dan keseharian kita? Tentunya jawabannya akan beragam karena setiap pribadi memiliki salibnya masing-masing. Maka sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat kula muda, sebagai pertanyaan refleksi kita, sudahkah kita menjalankan tugas-tugas kita di dalam pekerjaan kita, dalam peran sosial kita, di dalam gereja ataupun di masyarakat? Sudahkah menjalankan dengan sepenuh hati sebagai tanda cinta kasih Tuhan, salib Tuhan, sahabatku? Jawabannya ada di dalam hati sobat kula muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat kula muda dan saudara-saudaraku, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, semoga melalui pekerjaan dan tindakan kami, kasih dan cinta-Mu dapat semakin tercurahkan kepada sesama dan diri kami sendiri. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat kula muda, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merefleksikan bersama, kita belajar menimba lebih dalam. Mari sahabatku, dengan salib Tuhan kita semakin berani mewartakan cinta kasih Tuhan lewat pekerjaan kita, tugas-tugas kita, status peran sosial kita, menjadi tanda cinta kasih Tuhan. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, semakin banyak orang disembuhkan, semakin banyak orang dipulihkan, yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati.